salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Syariah akan mengenai mengapa kita perlu bermedia sosial dengan sehat dan apa dampak yang akan terjadi jika kita tidak sehat dalam bermedia sosial dan bagaimana solusinya agar kita bisa sehat dalam menggunakan media sosial. Bicara mengenai bermedia sosial dengan sehat ialah salah satu bentuk gerakan literasi media. Sehat bermedia sosial ialah kita mengerti, memahami, serta menggunakan media sosial termasuk di dalamnya yaitu Facebook, Instagram, Twitter, website, vlog, dan bahkan YouTube dengan diisi dengan hal yang positif dan bermanfaat. Sesuai fungsi dari media sosial tersebut yaitu sebagai hiburan yang positif, sebagai edukasi yang bermanfaat, serta sebagai penyebaran informasi untuk masyarakat yang akurat yang sudah teruji kebenarannya. Kita perlu bermedia sosial yang sehat karena banyaknya dampak masalah negatif yang ditimbulkan karena kurangnya cerdas masyarakat dalam menggunakan media sosial tersebut, yaitu mulai dari Facebook sampai YouTube, penyebaran maupun menerima hiburan, informasi yang bisa memicu menimbulkan api kebencian antara manusia, antara sesama, seperti adu domba, pemanfaatan jaring sosial untuk hal-hal yang pornografi, penyebaran berita, dan biasa kita sebut hoax yang dapat merugikan seseorang dan menimbulkan kesalahpahaman. Baiklah, ingatkan teman-teman, ada seorang nenek-nenek di Lampung yang dituduh penculikan seorang anak oleh seorang ibu rumah tangga yang bersosialitas tinggi. Ibu itu melihat nenek itu membawa sebuah karung besar. Ibu itu kira karung tersebut isinya adalah seorang anak kecil yaitu bocah. Padahal karung tersebut ialah beberapa lembar baju dan peralatan dapur dari rumahnya karena dia sudah diusir karena tidak bisa membayar kontrakan lagi. Dan seseorang nenek itu dikeroyok massa gara-gara berita hoax tersebut atau biasa kita sebut dengan berita bohong, yaitu tentang penculikan diri seorang anak dari nenek-nenek tersebut. Maka dari itu, kita perlu bersama-sama menggunakan media sosial yang sehat. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa cara awal yang mudah tercipta untuk menggunakan media sosial yang sehat. Yang pertama, yaitu dimulai dengan menulis status atau berita Anda yang mengenai unsur sara. Dan yang kedua, itu jangan asal like. Terkadang, like adalah yang selalu disepelekan oleh kita masing-masing. Karena banyak seseorang yang memberikan like tanpa tahu isinya itu apa dan manfaatnya itu apa yang dapat diduplikasikan, yaitu dampak yang terjadi jika kita sembarang like postingan seseorang, yaitu kita bisa menimbulkan orang penasaran dan ingin melihat kalau orang berkomentar bermunculan dan menyebarluaskan. Dan di samping itu ada dua dampak yang akan terjadi. Jika itu berbau positif, maka akan bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika itu berbau negatif, maka menimbulkan kerisauan yang ada. Maka dari itu, kita perlu berbicara, membaca, memahami, resapi sebelum memberikan like kepada orang lain. Dan yang ketiga, yaitu cek sebelum upload. Cek kembali sebelum postingan Anda atau gambar yang kita upload. Kita harus berpikir itu pantas atau tidak, terlebih tidak berisi konten pornografi yang dapat mempengaruhi karakter orang. Dan yang keempat, cek kembali kritik yang kita share, yaitu cek informasi yang kita dapat jika itu sudah teruji kebenarannya. Sebelum kita share ke teman-teman, jangan lupa kita mencantumkan tulisan untuk menghormati penulis atau penciptanya tersebut. Jadi, dari mulai kita lah hal ini terjadi dengan tidak memberikan berita hoax dan ikut memilih informasi yang kita dapat, dan kita jangan menelan mentah-mentah jika kita mendapatkan berita dari luar tersebut. Sebab di media sosial siapapun bisa melihat dan bertanggung jawab sepenuhnya isi dari status kita. Maka dari itu, masyarakat yang menggunakan media sosial, mari kita menggunakan media sosial dengan hal-hal yang positif, dengan kebutuhan porsi dari masing-masing. Berani sehat dalam bermedia sosial. Saya Siti Syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.